Jangan lupa search Istana Matematika di YouTube, lalu kalian subscribe, kemudian tekan bel notifikasinya agar kalian update video terbaru seperti video berikut. Halo semuanya. Hai semua. Lagi dengan saya Nur Hadi dari Istana Matematika. Kali ini saya mau bahas bareng teman-teman nih tentang keluh kesahnya pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, di sini akan diwakili oleh Kak Sodik yang ngajar di SD, lalu ada Kak Wilda, dia di MTS ya, tapi levelnya SMP, lalu ada Kak Doni, SMA Lab School Cibubur. Mungkin terkenal Kak Doni. Start dari siapa nih? Mungkin dari Doni deh. Dari SMA dulu deh. Dari SMA dulu nggak apa-apa. Gue pengen tahu deh ini. Ya, silakan Kak Doni. Ya, makasih Kak Isra udah invite saya dengan teman-teman yang lain di berbagai satuan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJJ itu yang saya pahamin sebetulnya tidak hanya daring ya. Kalau PJJ itu ada luar jaringan juga, ada luringnya juga. Jadi teman-teman yang istilahnya fasilitasnya, kemudian utilitas dengan daya pendukung untuk melakukan yang dalam jaringan tidak memadai, teman-teman guru yang ada istilahnya di 3T atau bahkan di pinggir kota, itu bisa menggunakan pembelajaran jarak jauh luar jaringan. Nah, luar jaringan itu kita bisa belajar di radio, kemudian di stasiun TV swasta yang setelah bekerja sama dengan Kemendikbud. Kalau yang dalam jaringan itu sebetulnya menggunakan data, kemudian menggunakan jaringan internet, katakanlah gitu ya. Perpaduan antara luring dan daring ini sebetulnya dibahas dalam blended learning. Itu mulanya dari Jerman. Kemarin kebetulan di studi saya pernah ikut tuh studium generalnya di blended learning sebelum pandemi, malah itu di awal November tahun lalu sudah belajar blended learning. Pas banget tuh ketika itu kan kita nggak tahu ya di akhir tahun 2019 kita nggak tahu bahwa bakal ngelakuin PJJ kayak gini kan, pembelajaran jarak jauh kayak gini kan. Nah, di konteks itu ternyata sangat berguna ya pada 4 bulan berikutnya kurang lebih. Nah, PJJ di sekolah saya itu di sebelum semester 2 ya, di semester 2 cukup mewakili guru untuk lebih kreatif kali ya. Kreatif, kemudian memaksa untuk berinovasi yang tadinya beda banget sumpah dalam kelas, kemudian anak-anak langsung interaksi sosialnya langsung dengan face to face secara physically di kelas gitu ya. Wah, itu seru banget bagaimana adaptifnya teman-teman di sekolah gue ngajar tuh bener-bener keren banget. Akhirnya mereka dengan segala sumber daya yang ada, kemudian sumber daya sekolah, alhamdulillah sih di sekolah kami tuh alhamdulillahnya ya, segala fasilitas terkait bandwidth-nya, kemudian labcom-nya itu memadai banget. Classroom-nya itu classroom-nya virtual. Akhirnya dibikin virtual di server terpusat sampai akhir Mei. Nah, lebih keren lagi PJJ yang sekarang nih, lebih keren lagi karena kita punya waktu 2 minggu untuk menyiapkan media-media pembelajaran yang pas, platform apa yang digunakan. Kita dibuatkan mini studio untuk para guru mengeksplor, para guru meng-create media pembelajaran atau metode pembelajaran yang adaptif dengan kondisi yang sekarang. Tentu kondisi yang berbeda dialami teman-teman seperjuangan yang ada di daerah tadi yang saya sebutkan. Boleh dipotong nggak? Boleh dong. Kita nggak ngomongin yang di luar dulu nih. Ngomongin lingkup lu dulu, misalnya dari lo yang ngajar di SMA,
terus SMA-nya juga yang fasilitasnya bagus. Iya. Itu kendala yang lo hadapin sendiri tuh apa sih? Kalau Sejauh ini tuh apa? kalau kendala gue sih sebetulnya kejujuran dalam bentuk lagi-lagi kita konteksnya assessment ya, karena assessment kan assessment for learning, assessment as learning, assessment as for to learning ya. Jadi itu yang ribet sampai sekarang belum ada yang pernah gue ikutin nih men, yang gue ikutin webinar tentang penilaian dalam masa PJJ seperti ini, belum menemukan yang skematik yang ideal, bahwa sumatifnya seperti apa, formatifnya seperti apa. Tapi kan itu tetap dilakukan ya, karena kita ngambil tiga aspek itu loh, yang kognitif, terus afektif, sama keterampilan. Itu kan kewajiban, karena mereka harus memiliki nilai rapot kayak gitu sih. Tapi kita guru ya, karena sebagai pendidik, kalau gue sih sebetulnya lebih ke concern ke proses pembelajaran ya, di samping proses penilaian juga penting kalau menurut gue ya nih, karena proses pembelajaran kan kita harus memastikan persiapan untuk peserta didik, yang pertama itu. Yang kedua, melakukan refleksi dengan peserta didik, nah itu terkait dengan penilaian. Yang ketiga, kita menjelaskan materi sedemikian rupa, menarik, ya kan, karena beda banget serius, beda banget dengan di kelas real. Menarik yang lo artikan tuh kayak gimana sih, Fe? Kan kalau konvensional, apakah lebih menarik yang konvensional, yang biasa, atau yang saat ini PJJ nih? Dan kategori menarik itu lebih kemananya gitu sih? Nah, karena gini, kalau definitif menarik gue tuh gini men, kita ya, lu percaya gak kalau lu di dalam ruangan dengan mengandalkan LCD dengan katakanlah dikonekin ke PowerPoint gitu ya, itu kan sudah cukup ya. Nah, tapi kalau ini kan kita bisa improv bikin media pembelajaran yang berupa games, video yang interaktifnya tuh dapat banget. Dan gue serius, gue pakai Jamboard itu keren banget. Ada Google Edu namanya, itu Jamboard, itu kita interaksi langsung tuh bener. Kalau untuk PJ yang banyak gerak guru PJ lokal kali ya, itu ada namanya Mentimeter. Nah, kendalanya itu apa sih, kendala yang lo hadapin? Gue belum dapetin nangkep kendala lo selama lo ngajarin PJJ. Tadi yang gue tangkap masalah penilaian. Ya itu kendala. Apalagi apa? Kalau gue itu. Apalagi sih? Kalau gue nggak ada lagi sih. Berarti untuk yang belum tahu ya, Lab School itu salah satu sekolahan swasta yang mungkin lumayan mahal ya. Jadi fasilitasnya lengkap. Betul. Berarti masalah yang dihadapi oleh ini sebagai guru SMA di Lab School itu adalah masalah integritas. Masalah penilaian. Iya, assessment. Berarti kalau masalah misalnya kayak ngajar, sebenarnya materinya nyampe nggak sih ke murid nih? Nah, maksudnya itu materinya itu sendiri kalau menurut lu nih nyampe nggak sih materinya? Ya ini buat semua sih ntar jatuhnya. Ya, itu. Nah, dari bikin materi misalnya dari game misalkan tadi kan lu bilang dari game. Game itu berarti kan nanti apa ada interaksi sama siswa langsung jawab live atau? Ya itu live. Gua live real time. Itu real time. Okay. Real time terus. Itu salah satu bentuk penilaian nanti ya? Oh iya. Iya. Iya, beda kalau udah ada dengan game itu kayak gimana sih game-nya? Game-nya gue bikin kayak bahasa beruang, kemudian gue bikin bahasa katak, kemudian gue bahasa beruang. Iya, ya kan gue bilang men, kreatif kita aja. Jadi kita karena kalau budi gue kan gue pernah dapat. Gue nggak dapat. Iya. Dengerin dulu. Gue pernah dapat namanya DPM ya, desain pembelajaran matematik kemarin di semester 2 tuh. Nah gue kalau kita kan tergantung ada namanya konteksnya, kemudian adanya sintak, kemudian ada yang namanya instruksional. Nah makanya kemudian tadi yang gue bilang guru lebih berinovasi dan lebih kreatif sih sebetulnya. Nah gue iseng aja bikin.
Oke, Kayak gitu. ini menarik nih. Kalau 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 misalnya kan tadi Kak Doni bilang dia pakai game, pakai misalnya bahasa beruang. Nanti gue tagih nih sampel-sampelnya. Mungkin ada yang butuh guru-guru di luar. Ntar gue taruh di deskripsi ya link-linknya. Maksudnya bahasa beruang tuh soal cerita dalam matematika, tapi bahasa beruang maksud gue gak ngerti bahasa beruang tuh gimana. Gue bahasa kucing gue tahu tuh, meow gitu kan. Bahasa beruang tuh kayak, gue gak dapet sih. Mungkin nanti dijelasin deh. Sebenarnya itu coding sih, coding. Nah, nanti instruksinya gue bikin sintaknya yang kesesuaian dengan materi. Katakanlah sekarang nilai mutlak nih, atau tadi kan gue mau tes diagnostik anak, makanya gue masuk itu ke materi kelas 9. Kayak eksponen gue masukin. Terus nanti kan hasilnya bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu dikonversi ke bentuk huruf. Nanti dia membentuk sebuah kata. Itu. Oh, maksudnya nanti jawabannya itu misalkan hurufnya 1, 2, 3, 4, 5 itu jadi jawabannya ABCDE gitu. Kalau beruang berarti beruang itu depannya 2 gitu. Berarti lo menghasilkan angka yang gede dong. Iya, kan kita bikin soalnya, men. Jadi maksudnya bahasa beruang itu kayak pengganti angka, huruf itu pengganti angka. Tapi hurufnya itu bisa dibaca gitu. Ya. Kayak gitu. Oke, itu salah satunya. Itu salah satu teknik biar fun gitu ya. Berarti kendala lu cuman satu aja tuh kendala lu, nggak ada kendala lain ya? Penilaian. Beruntung sekali Anda ya. Alhamdulillah. Karena iya gitu. Penilaiannya gimana? Kan masalah penilaian. Terus solusi dari penilaiannya itu sendiri gimana? Gue pakai yang udah lo jalanin nih. Ya, gue pakai aplikasi yang real time. Jadi tahu sebatas mana anak sampai kan step by stepnya kita kelihatan tuh kalau real time. Dapat banget tuh emang tuh, men. Real time nanti kita pakai sticky note. Jadi kalau lu masuk Jamboard itu si bocah misalnya join nih. Dia dapat board sendiri di room gua guru nih misalnya kan, teacher, student join ke grup. Nah, dia dapat udah gitu enaknya Jamboard itu bisa pakai tangan, ditulis, diketik, ditulis aja standar. Oh, jadi ibarat kata siswa tuh menulis caranya. Ya, step by stepnya. Itu real time. Oh, real time? Iya. Oh, itu bagus dong. Itu berarti maksudnya kejawab dong. Kejawab lah. Yang lain tuh ada nggak menggunakan aplikasi kayak gitu nggak sih? Soalnya kalau emang itu ada soal nih kan kan biasa kalau sejauh yang gue tahu biasanya soalnya pilihan ganda. Di pilihan ganda itu kayak tinggal input aja A, B, C, D. Itu kan peluang curangnya gede banget. Apalagi level anak SMA. Tapi kalau misalnya pakai Jamboard yang dia mesti nulis caranya gitu kan. Dia mesti nulis jalan ceritanya kan. Proses itu bagus itu berarti. Itu yang lain pakai nggak? Yang SMP pakai nggak? Yang SD pakai nggak sih? Belum ya, kalau SD belum mungkin ya. Tapi menarik itu Jamboard tuh menarik. Yang gue tangkap kalau misalnya sistem penilaiannya kayak cuman kayak soal kan ada yang ya pernah lah ngajar terus siswanya ujian gitu kan. Terus dilihat ujian itu kayak cuman masukin jawaban doang gitu kan. Ya itu kan gampang terjadi kecurangan lah di situ kan. Tapi kalau misalkan Jamboard berarti soalnya dikit dong kalau kayak gitu. Atau emang soalnya esai itu esai berarti kategorinya atau PG jadi esai? Esai. Oh, esai. Dengan kata lain siswa harus paham. Kalau misalkan jawabannya cuma pilihan ganda doang, mau gurunya nerangin pas sebelum ujian, ya pura-pura dengerin aja kan siswa. Ntar kalau pas ujian, kalau kayak gitu kan tinggal ya saling share gitu. Nah, itu kan peluang siswa dapat nilai gede banget, nilai bagusnya, dan nggak ketahuan, jadi pemetaannya susah. Kalau pakai yang esai gitu menarik sih. Wilda pakai itu nggak sih atau enggak? Atau untuk MTS pakai gitu nggak? Atau ada alternatif lain buat penilaian? Kita gantian ke Wilda. Kalau